Kasih-Mu tak pernah tak terhingga dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dari semenjak kami ada dalam kandungan Ibu sampai hari ini Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata dan terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami kagum hormat Engkau. Terima kasih Yesus. Itulah kerinduan hati kami, biar kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berpuji menyembah-Mu Tuhan. Di bawah kuliah kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Hamba yang ada di depan ini Tuhan, penuh kekurangan, penuh keterbatasan manusia biasa Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh jiwa roh di hadapan-Mu dan Allah kita Tuhan. Roh Kudus Engkau ambil alih semua pemberitaan firman di pagi ini. Biarlah pesan Tuhan dapat disampaikan, kehendak Tuhan dapat disampaikan, keinginan Tuhan dapat diterjemahkan secara mudah sehingga dapat dipahami, sehingga kami mengerti untuk bisa dapat dilakukan dan dipraktekkan firman dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan kehendak-Mu atas segenap kehidupan kami. Tempat ini penuh dengan suasana surgawi. Tempat ini penuh dengan Tuhan kemuliaan Allah, sehingga tidak satu pemberi firman jatuh di tempat semak duri atau tempat yang berbatu, tapi jatuh di tempat hati kami yang berduri, sehingga itu tumbuh subur, menghasilkan buah pertobatan yang bisa dinikmati keluarga kami, pekerjaan kami, lingkungan kami, ya Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah, sebab firman-Mu itu kami merindukannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus semua siap mendengarkan firman Tuhan, saudara katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan, untuk semua ya pelayan kita di depan. Apa kabar? Apa kabar? Wow, sudah separuh. Kalau bisa yang di luar isi tempat itu di dalam kah supaya terus baku lihat boleh. Kalau di samping-samping, kalau menjauh, jangan menjauh dari Tuhan. Mari duduk di dalam boleh. Tempat duduk yang di dalam masih banyak yang kosong. Ya, hari ini kita zaman sekarang kan zaman teknologi media. Sehingga hari apa saja yang hari ini yang menjadi sesuatu yang baik sampai buruk itu bisa dibuat jadi sesuatu yang trending topik. Sehingga itu semua orang bisa mudah untuk mencerna informasi. Jadi memang dalam pengajaran kita waktu di Seoul sempat saya dapat sedikit pengetahuan bahwa orang akan tidak percaya lagi kepada Yesus Tuhan karena banyak nabi-nabi palsu. Hari ini kita lihat teknologi informasi membuat orang lebih percaya kepada itu daripada percaya kita, percaya pesan Tuhan, percaya hamba Tuhan bicara. Benar kan? Benar. Jadi biarlah kita tidak jadi bagian dari yang itu. Amin. Kita adalah orang-orang yang tetap hidup menantikan Tuhan, mengharapkan Tuhan, dan menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan sehingga biarlah kehendak Tuhan yang jadi segala hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Saya diberkati sekali oleh pemberitaan firman kemarin dalam ibadah puasa untuk Pak Doi. Dia dalam Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum dia sendiri akan diberi minum. Ya puji Tuhan. Saya kagetnya bahwa firman ini hampir sama mirip dengan apa yang saya bercerita hari ini, sehingga bicara firman memang benar bahwa kita di sekuler pengetahuan tentang ilmu pengetahuan itu ketika kita cerna kita bagi kepada orang itu mudah. Firman itu tidak semudah itu. Karena begini, saya dengar sebuah kesaksian cerita tentang ada seorang penulis, dia tulis tentang 100 orang terhebat gitu.
Sehingga dari sekian ratus itu, yang pertama adalah Nabi Muhammad, yang kedua itu Yesus begitu. Sehingga dia ingin tahu kenapa begitu. Kenapa Yesus jadi urutan nomor kedua? Seharusnya Yesus yang jadi urutan pertama, karena pengikutnya banyak, ajarannya luar biasa. Tapi yang menjadi catatan itu begini. Kalau secara kita gunakan logika, kita memahami pengajaran Yesus khusus. Ya, jadi sampai dia menafsirkan begini, hanya orang gila saja yang bisa mengerti. Artinya begini, kok bisa orang tanpa pikir kasih kanan? Kok miskin bisa jadi kaya? Ada sesuatu yang dipahami secara logika itu tidak masuk, itu tidak nyambung. Itulah pengajaran dalam firman Allah. Sehingga untuk memahami firman itu kita jangan menggunakan logika, karena tidak akan nyambung. Tapi kita gunakan iman dan paham bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri saudara dan saya dulu, baru nanti kita mengerti. Kalau enggak orang ngomong jungkir balik, kesaksian jungkir balik tidak akan nyambung kita. Karena kita tidak buka hati kita, Roh Allah tidak ada dalam diri kita, sehingga kita dapat merespon firman yang disampaikan. Begitupun kita yang menyampaikan. Kalau Roh bukan ada pada kita dapat menyampaikan juga itu mudah dipahami, ditangkap. Tapi kalau tidak, kita gunakan kedagingan dan menyampaikan. Ya, puji Tuhan. Itu sedikit pembukaan saja. Kita buka bersama-sama dalam Matius 20 ayat 20 sampai ayat 24. Ya, sudah dapat belakang yang sudah? Ya, Matius 20 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya baca cukupnya, ayat yang genap saya baca, yang ganjil Bapak Ibu jemaat Tuhan membacanya. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Ayat yang ke-20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kamu hendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 24 sama-sama kita baca. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, yang menjadi rema kita adalah di ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Hidup manusia, kita cenderung mau dilayani apa? Melayani. Kalau kita ditanya, semua orang mau melayani, tapi prakteknya
Jadi banyak orang tentu mau dihargai, dilayani, diurus gitu. Sehingga satu kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari ayat 20 ini sebuah kisah dari Yakobus dan Yohanes, yang mana orang tua ibunya dia datang kepada Tuhan diminta supaya kedua anaknya waktu Tuhan datang sebagai raja, satu dulu sebelah kiri, satu dulu sebelah kanan. Karena perjalanan Yesus ini sedang kembali ke Yerusalem. Ceritanya bangsa Israel pada itu mereka percaya kalau Yesus datang, nubuatan terjadi, dia jadi raja di sana. Raja secara lahiriah begitu. Sehingga momen itu ditafsirkan oleh mamanya Yakobus ini bahwa dia nawarin ini sekali karena mereka jadi pengikut Tuhan. Jadi waktu ikut jadi raja, biarlah pada satu kiri satu kanan, satu jadi setrika, satu jadi setrika begitu. Sehingga proses ini ditafsirkan ke sana. Tapi Tuhan menjawab dengan tegas kepada mereka bahwa untuk persoalan kiri dan kanan kamu selesai. Tapi itu adalah dari bagian yang sudah diperuntukkan kepada siapa yang tunjuk itu. Artinya begini, dalam menjalani kehidupan kita, porsi kapasitas kita Tuhan sudah kasih gitu. Kualitasmu, kehebatanmu, kecerdasanmu, bahkan Tuhan sudah beri pada setiap kita gitu. Si kapasitas itu kita gunakan pada tempatnya, maka posisi kita, tanggung jawab kita diberi gitu. Oke? Iya. Jadi dalam kapasitas kita setiap Tuhan kasih kemampuan sebagai seorang medis, pelayanmu sebagai medis, sebagai guru, dia ngajar begitu. Sebagai seorang ibu rumah tangga, tanggung jawabmu adalah mengurus anak-anak, melayani suami. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin yang mengayomi, menjadi teladan, memimpin keluargamu. Ini semua tugas, tanggung jawab Tuhan berikan semua tugas ini. Tetap pada porsinya dalam ketika kita memenuhi tanggung jawab itu, maka bonusnya atau jabatannya atau kemuliaan yang Tuhan beri kepada kita sesuai dengan porsi kita. Tidak bisa seorang wanita mau jadi laki-laki, itu laki-laki menjadi seorang wanita. Jadi kenapa kita harus kenapa cenderung orang memilih mau menjadi pelayan? Karena memang ini sebuah perintah Tuhan. Jadi kalau kita baca tadi bahwa Yesus dia datang dalam ayat yang ke-8, dia mau jadi pelayan. Sehingga poin yang pertama adalah kehendak Tuhan untuk melayani. Artinya begini, pelayanan itu sebuah kerinduan Tuhan. Hasrat dan Tuhan mau. Kenapa demikian? Saudara dan saya coba renungkan, kenapa di surga dulu ada kelompok kekuatan pemuji penyembah yang Tuhan bangun di sana. Ya sekarang kali ini mereka diusir ke dunia, dijatuhkan jadi penyesat bagi setiap manusia. Akibat dampak dari itulah Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia supaya manusia ini jadi pemuji dan penyembah kepada Tuhan, melakukan kehendak. Prioritas Tuhan menjadikan kita, yang pertama ingat, kita tidak pernah dirancang atau mempunyai keinginan saya lahir jadi anak bupati, anak hamba Tuhan, anak nah, ataupun saya jadi manusia, jadi pohon, jadi kayu, kita tidak tahu, kita ciptaan Tuhan semua. Kalau hari ini saudara jadi kayu mungkin dibentuk jadi pintu atau masih di hutan atau jadi batu, tapi hari ini saudara jadi manusia. Dan Tuhan mau, Tuhan kasih power, kuasa yang full bagi kita. Bumi ini kita kuasai. Kita perintah apa saja. Hari ini nyawa makhluk hidup, ternakmu, anjingmu, hayammu, masuk mati. Jadi kekuatan kuasa Tuhan pada kita. Artinya supaya kita bisa gunakan kapasitas kita menunjukkan Tuhan kepada orang. Kita menunjukkan Allah itu kepada orang. Kita menunjukkan bahwa Tuhan kita itu sanggup. Sehingga orang bisa melihat, kita bisa kelola potensi yang ada. Semua ciptaan Tuhan kita bisa lakukan dengan baik, sehingga mengalir hal yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa kita maksimal memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10
Pelayanan yang menjadi prioritas dalam Tuhan adalah 1 Petrus 4 ayat 10 bisa dilayani. Ya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi sasaran pelayanan kita adalah kita melayani sesama kita. Layani sesama kita. Jadi objek yang menjadi sasaran pelayanan itu adalah sesama. Setiap pribadi orang yang ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita, ada di lingkungan pekerja kita, ada tanggung jawab apa saja yang Tuhan beri kepada kita. Itulah objek dalam pelayanan. Sehingga semua kita, Tuhan telah memberikan kapasitas kemampuan bagi kita yang tidak dimiliki orang lain, dan itu kita gunakan untuk melayani. Kita gunakan untuk melayani. Kita gunakan untuk melakukan sesuatu, bisa menjadi sesuatu menjadi berkat. Sehingga tidak bisa kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita orang yang datang, Tuhan kasih kita orang yang kosong-kosong sehingga datang kita berharap ulang tangan orang, pertolongan orang, kebaikan orang. Enggak, tapi kita setiap pribadi kita, Tuhan memberikan kapasitas dan potensi yang tidak dimiliki orang lain. Hanya itu ada pada saudara dan saya. Sehingga hari ini saya selalu dalam sikap hidup dengan saudara, dengan keluarga, siapa saja, saya melibatkan itu orang yang berharap. Sehingga dalam pelayanan, dalam sikap, tetap you orang the best yang harus melakukan kebaikan gitu. Jadi tidak harus ini pimpinan, ini anak atau ini orang yang pegawai ini yang tidak ada. Semua orang ketika ada ruang bagi saya bisa maksimalkan melakukan yang terbaik sama. Gitu. Artinya bahwa biarlah kualitas dan kemampuan yang Tuhan beri bagi kita maksimal untuk dapat bisa melakukan sesuatu bagi orang lain. Dan Tuhan itu dia bilang begini, Tuhan itu bukan sebuah benda yang wujud nyata kata berdiri di tempat supaya saudara berdiri saya lagi Tuhan mari ada makan yang kumakan, ada minum makan yang ketika ada bertaksi ini, ya kan? Tapi kita ini segambar dengan Allah. Tuhan bilang saya sudah ya waktu saya susah telanjang yang menderita di mana dokter saya di dalam Yohanes 1 itu tentang ya bahwa waktu dia ada dalam kesesakan saudara tidak melihatnya. Lalu Tuhan kapan ada di sini untuk lihat waktu melayani? Tidak saya sudah. Bagian dari diri saya sudah orang teraniaya, orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang berkekurangan. Ya, itulah saya. Jadi setiap orang yang ada pada lingkungan kita itu orang-orang yang Tuhan beri kita di satu tempat maunya kita. Tetapi Tuhan menganggap kita bermanfaat untuk bisa melakukan sesuatu. Tuhan tahu kita di lingkungan ini. Contoh seperti kita di pertemuan. Tidak pernah kita berpikir kita di sini. Tapi hari ini Tuhan bawa kita, Bapak dan Mama di sini. Sekarang datang sini bermanfaat. Saudara-saudari yang lain datang sebagai pekerja pengabdi. Pak Doi ada di dinas sosial hari ini dia melayani banyak orang. Bapak Ibu yang lain, ya Ibu Kemoy ada di dunia radio bisa memberikan informasi tentang pembangunan. Itu yang lainnya. Artinya bahwa kita tidak pernah mereka-reka bahwa nanti saya akan begini saya begini. Hidup kita ini ada dalam tuntunan Tuhan, mau-maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Sehingga Tuhan mau tempatkan kita menjadi apa, seperti apa, kemana. Jangan saudara mengeluh dengan keadaan kenyataan ini, tapi saudara bisa berdaya apa saja begitu, bisa lakukan sesuatu. Sehingga begini, artinya begini, kita hidup dalam sebuah lingkungan, misalnya kita bisa menjadi contoh begitu. Karena begini, banyak orang juga ketika melihat sosok keluarga tertentu, anak tertentu baik, keluarga tertentu dia akan nasihat anak-anaknya, dan kamu kalau dia sama seperti kakak sana itu, sama seperti om gitu, sikapnya, hidupnya, perilakunya. Artinya begini, sesuatu yang bagus, yang manis, yang indah, itu perlu kita terapkan, kerjakan. Karena itu kebenaran yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Lukas 12 ayat 35 itu Lukas 12 ayat 35
Ya, hendaklah pinggangmu tetap berikatkan dan pelitamu tetap menyala. Artinya begini, hendaklah kualitas firman yang ada dalam diri kita tetap hidup, tunjukkan nilai kerajaan itu kepada orang. Pelitamu, pertobatanmu, nilai dirimu, kasih yang Tuhan ajarkan itu hidup di dalam diri kita gitu. Biarlah itu hidup gitu. Jadi tidak bisa padam. Jadi jangan karena ada dalam lingkungan komunitas pelayanan kita hidup di mana-mana, ada di lingkungan komunitas ini kita hidup ya mengalir. Ini sesuatu yang perlu kita perkecil dalam gaya hidup kita. Sehingga biarlah di dalam segala keadaan kita kebenaran kita tunjukkan. Sehingga dalam lingkungan keadaan itu ketika kita bermain bergaul orang tua, ada tuh kosong ini karena ada dia, begini lah, anak ini karena dia sendiri. Jadi apa Tuhan di bertobat ini. Janganlah komunikasikan, bergaul berbicara atau menghindar dari dia sudah. Karena itu biarlah terang kita itu bercahaya, gema kita, aura kita itu mempengaruhi. Jangan kita menjadi orang yang dapat dipengaruhi, tapi kita menjadi orang yang dapat mempengaruhi. Itu bagian yang harus menjadi bagian dari sikap kehidupan kita. Sebab nilai kebenaran itu ketika kita hidup di mana saja buah pertobatan kita akan hidup. Saya sampaikan kebenaran atau bahkan kembali sampai kebenaran itu kita dengar, kita mengerti, kita ngajar lagi kepada orang lain. Kita ngomong lagi kepada orang lain. Bukan hanya kita ngomong, firman yang kita dengar kita pahami itu, kita mengerti, kita hidupi dulu baru nanti kita ngomong sama orang lain. Saya kira praktek firman saya jadi begini, prakteknya jadi begini. Jadi tidak sekedar kita tahu kita ngomong, nah hidupi dulu. Itulah kebenaran. Sehingga benar-benar ketika kita ngomong kepada orang percaya, orang yakin. Tapi kalau sekedar kita hanya ngomong firmannya baru kita aja enggak sesuai dengan firman itu, ya itulah yang manusia itu kadang mudah menunjukkan. Dia lihat bicara di depan, oh begini, firman begini, dia tidak nyambung gitu. Artinya itulah manusia. Sehingga karena spirit itu, roh itu ada bagi kita. Tuhan memberikan kemampuan, kualitas bagi kita, berikan kita hak untuk memilih begitu. Pilihlah hari ini, kau menjadi pelayan atau menjadi orang yang menerima pelayanan. Sehingga tidak ada seorang pun yang nganggur dalam pelayanan. Pekerjaan Tuhan itu banyak pekerjaan. Hari ini di luar sana banyak orang tidak tahu bahwa Yesus itu sampai menyembuhkan orang. Banyak orang tidak tahu bahwa Yesus itu mati tapi dia bangkit. Orang tidak tahu. Orang tidak tahu Kristen itu percaya Yesus, tapi kuasa di balik nama Yesus orang tidak tahu. Terus orang tidak mengerti, banyak orang tidak tahu itu tidak mengerti Tritunggal itu apa. Apakah tugas ini harus tunggu sampai ada pelayanan KKR baru Tuhan dulu bicara? Ataukah tugas ini jadi bagian dari kita ketemu sama kita diskusi sama cerita tentang Kristus, kerajaannya, keselamatannya, berkatnya, kasihnya, itu kita harus ngomong gitu. Jadi tugas pelayanan ini tetap itu melekat pada bagian dari saudara dan saya semua. Sehingga jangan kita merasa saya tidak punya apa-apa ini. Saya mau ke sana tapi bukan hanya pelayanan, bukan hanya pemain musik, bukan hanya pembimbing pujian, bukan hanya semua apa saja. Kita bisa jemput karena ya tempat kita jauh kan, atau datang bisa berdiri mengawasi anak sekolah minggu waktu ini, atau saat ibadah ada yang ngawasi anak-anak sehingga dia menjauh dan suasana itu bagian dari pelayanan semua. Atau kita berdoa bagi yang sakit kan, yang bermata, kita ketemu saudara kita ketika ada dalam sebuah persoalan, kita bisa hadir untuk menjadi motivator dan semangatnya, memberikan gairah hidup kembali kepadanya. Itu pelayanan gitu. Jadi jangan membatasi pengetahuan kita secara skop yang terbatas, sehingga kita pikir pelayanan itu ya anak-anak yang sudah ditunggu diberi tanggung jawab untuk lainnya, mereka saja lainnya. Kita ini kalau ini ya datang-datang begitu. Nah, tapi saudara dan saya pahami bahwa tugas untuk belajar adalah kehendak Tuhan. Baik, Tuhan menjadikan saudara dipersiapkan dari lingkungan tertentu, pendidikan tertentu, bahkan ada dalam mentor-mentor tertentu, pembimbing tertentu yang melatih, mempertajam saudara untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk pengetahuan kualitas yang saudara miliki, itu saudara bisa lakukan untuk menjadi berkat bagi orang. Saudara punya kecakapan dalam keterampilan apa? Bisa daya cipta untuk menciptakan usaha lapangan pekerjaan bagi orang. Apa saja gitu. Jadi kapasitas yang diberikan kepada saudara dan saya, mari kita
Tuhan membentuk saudara, saya hanya satu tujuan, yaitu untuk kepentingan pelayanan. Dalam proses pelayanan itulah yang orang melihat Tuhan, oh benar ini anak Tuhan ini. Benar ini. Artinya begini, kemarin saya datang di rumah sakit, ada saudara saya, staff saya dia punya anak perempuan itu ada 3-4 orang. Dia bergumul Tuhan, anak itu menit tertib dalam ibadah dan pelayanan. Dengan Tuhan sudah kasih saya anak laki-laki yang cukup sudah. Dalam pergumulannya itu, Tuhan kasih dia mujizat terjadi. Waktu istrinya datang ke rumah sakit, dokternya suruh tidak boleh melahirkan, rumah harus operasi. Operasi di dalam anak laki-laki 2 harus kali. Itu sebuah sesuatu yang luar biasa dalam iman saya. Akhirnya saya beritahu sama dia begini, saya dan saudara, ingat, dunia melahirkan manusia, orang-orangnya, Tuhan melahirkan orang-orangnya. Jadi di dalam lingkungan kita, orang-orang benar, orang-orang baik, Tuhan juga proses produksi untuk orang-orang benar itu lebih banyak lagi. Tapi kekuatan itu dia juga dia gunakan, dia produksi orang-orang yang jahat dan bagus itu banyak. Ada 2 kekuatan kuasa yang sebenarnya membuat kita. Saudara itu melayani siapa? Itu melayani Tuhan atau melayani denganmu atau kehendaknya apa? Ini saudara yang sendiri paham. Bukan. Artinya begini, saya hanya mengingatkan kita, karena tujuan Tuhan membentuk saudara, kan saudara jadi berkat, saudara jadi pelayan. Kerja di tempatmu, tunjukkan integritasmu bahwa kau anak Tuhan. Ada dalam lingkungan kompleks semua, tunjukkan bahwa kau anak Tuhan. Bukan label kita statusnya sebagai pelayan, tapi nilai diri kita sebagai Tuhan itu seperti apa. Itu yang penting kita pahami, kita hidup. Sebab tugas pelayan ini itu adalah kehendak Tuhan, bukan keinginan kita, keinginan orang tua kita, keinginan kita. Makanya hari ini banyak orang gagal karena dia memaksakan keinginan. Banyak orang gagal pada anak-anaknya karena dia memaksakan keinginannya kepada anak-anaknya. Padahal yang Tuhan mau seperti itu. Sehingga kadang kita keinginan kita begini, sehingga kita maksakan Tuhan, Tuhan ikut saya mau, Tuhan ikut saya mau. Tujuan kita, Tuhan jadikan kita untuk tujuannya, bukan untuk tujuan orang tuamu atau orang kepentingan pelayananmu, kepentingan, tapi Tuhan mau apa begitu. Sehingga biarlah kita menuntut mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan bawa mereka kepada Tuhan. Artinya begini, saya kadang selalu ingatkan kepada anak-anak saya dan adik-adik saya selalu kasih ingat gitu. Dekat diri dengan Tuhan saja dulu. Bergaul dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, masa depan kau pasti jadi. Gitu. Kemana saja kau pasti jadi. Bukan harus kau jadi sekolah sukses baru kau jadi dah. Orang hari ini terdapat sekolah SD juga hari ini jadi banyak. Gitu. Jadi dekat diri dengan Tuhan. Bukan persoalan kita harus sekolah capek baru ya kita sukses. Tidak. Banyak pemimpin yang hari ini jadi pejabat tapi mereka tidak sukses dalam kepemimpinannya, menjadi keresahan. Karena nilai diri itu tidak mencerminkan pelayanan Kristus. Yang berdiri dalam segala hal begini, kebenarannya begini, keadilannya begini. Kenapa? Karena mereka bergaul dengan Tuhan. Roh Tuhan ada pada diri mereka. Roh Tuhan mampu mengingatkan firman Allah. Dia mampu kerja untuk melakukan. Sehingga pelayanan itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya bagi saudara dan saya untuk kita kerjakan. Jadi jangan datang jadi orang yang untuk dilayani. Jadilah orang yang melayani. Saudara mau jadi pelayan? Angkat tangan. Amin, amin, amin. Saya percaya kita semua Tuhan lihat. Kita semua punya kekuatan di hadapan Tuhan. Saya mau jadi pelayan. Jadi pelayan itu sudah yang ada di lingkungan komunitas ada bangun kita ingatkan, juga minum nanti mati. Kalau ingat Yunus dong. Kemarin waktu Bapak Ibu kegiatan pemuda, rokok di sana saya Yunus itu. Yunus datang disuruh Tuhan ke Niniwe. Dia bersikeras tidak mau. Dia tidak mau kenapa? Dia tahu itu orang-orang itu jahat. Itu dalam peperangan itu siksa orang sampai domba, orang habis-habis. Tidak manusiawi. Sehingga dia bilang Tuhan ngapain gitu. Artinya
Karena barusan membaca pikiran judul kok, ngapain gitu? Sudah orang jahat ya, hukuman menimpa mereka ke murka ke makas itu sudah ngapain begitu? Pilih kasih kopi baru, dan saya kasih tahu juga ya, orang manusia seperti itu tidak mungkin, belum jurus gitu. Itu udah tidak. Akhirnya dia berusaha lari ke Tarsis. Daerah di Tarsis itu, apa? Sebuah daerah antar kata. Ya artinya bahwa begini, orang hidup tidak ada Tuhan dan segala macam, dia hidup bebas mau apa saja begitu. Dia main sana tapi sampai begitu. Akhirnya Tuhan buang dia mati, Tuhan buang dia mati. Tuhan buang dia, ikan makan dia, 3 hari dalam ketika dia muntahkannya kembali ke Niniwe. Dan ini apa? Orang lain datang bicara kepada dalam menyampaikan khotbah kekayaan itu menggunakan pengetahuan belajar kembali menggunakan bahasa yang bagus meyakinkan orang Yunus terhadap bertobat hari ini. Kalau terhadap kalau bersifat kalau Tuhan bekerja kepada saudara, kasih tahu saja terus tahu Tuhan habis. Percaya setiap kita punya hubungan dengan Tuhan kasih kualitas kepada kita. Kita punya kuasa. Sehingga firman Tuhan berkata apa yang saudara ikat di bumi terikat di surga. Apa yang saudara buka di bumi buka di surga. Jadi hari ini saudara lepaskan berkat. Amin. Saudara hari ini bilang bertobat. Percaya saudara punya ibu punya kuasa. Saya kasih tahu ini karena memang saya dengan istri saya kami coba praktek. Jadi kita coba belajar punya hubungan dengan Tuhan. Kita lakukan pelayanan Tuhan kepada orang, pelayanan konseling kepada orang-orang yang ternyata dipulih begitu. Artinya begini, benar. Karena begini kalau mau kita lihat kami juga terbatas begitu. Kami bukan orang siapa-siapa begitu. Tapi ketika kita belajar begitu, ini Tuhan. Siapa lagi mau sampai ini kami Tuhan kami. Kok kuduskan saya, waktu saya kasih pengetahuan supaya ketika saya datang ke sana ada sesuatu orang ini terima Yesus. Karena begini, kesembuhan atau bisa kita boleh bukan karena kabar Tuhan atau pelayan yang disampaikan, tetapi iman saudara sendiri gitu. Saudara terhadap Tuhan. Sehingga mujizat itu bisa menimpa saudara, terjadi kepada saudara, pertolongan Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi karena iman saudara kepada Tuhan. Ya, jadi dalam Lukas 22 ayat 27 itu bisa di Lukas 22 ayat 27. Ya, sebab siapakah yang lebih besar? Siapa yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kita ini kan meneladani siapa? Orang Kristen itu meneladani siapa? Yesus. Yesus sebagai apa? Dalam bacaan kita tadi yang pertama ini, dalam ayat yang ke-26 tadi berkata begini. Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba. Ini sangat jelas. Saudara kalau mau jadi terkemuka, saudara jadi pelayan. Saudara kalau mau jadi pemimpin, saudara jadi pelayan. Gitu. Ketika kita ada begini, banyak orang ketika datang jadi pemimpin, dia belum terproses dari staf dengan mau jadi orang yang susah. Maka menjadi pemimpin, style dalam kepemimpinan tidak akan membawa dampak pes kepada yang dipimpinnya. Karena orang yang benar-benar datang dalam sebuah proses yang benar-benar dia jadi staf dulu, jadi orang-orang yang teraniaya dulu, yang pernah diabaikan, disingkirkan, disakiti, ketika muncul jadi pemimpin, pasti saya pernah begini, saya pernah orang jual seperti apa. Karena ketika kita ada dalam lembah kekelaman, ada dalam situasi tekanan-tekanan, situasi itu membuat kita selalu meraup Tuhan. Tidak mungkin saudara tidak meraup Tuhan. Itu berarti sudah ada kesadaran dalam hidup bahwa hidup ini yang mengalir saja gitu. Karena dalam segala keadaan apapun namanya orang percaya beriman kepada Tuhan, dalam segala tekanan apapun ketika situasi chaos pasti ada Tuhan. Ada orang mencari kekuatan dengan akalnya sendiri, dengan cari orang begini, orang begitu untuk menolong. Tetapi pada akhirnya pertolongan itu tidak dia dapat juga begitu. Dan pada akhirnya mencari Tuhan, cari hamba Tuhan, cari anak-anak Tuhan.
untuk mendampinginya, untuk mementorinya, untuk menolongnya, sehingga dia keluar dari persoalan. Ya, jadi bagian yang pertama, kita diberi pilihan untuk melayani atau dilayani. Kita sepakat kita mau melayani. Kenapa kita mau melayani? Karena ini pesan Tuhan sangat kuat bagi kita bahwa melayani adalah kehendak Tuhan untuk kita. Yang kedua, kita buka sama-sama dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkannya. Jadi ingat, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan. Amin. Dalam Kolose 3 ayat 23, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Artinya gini, dalam pelayanan apapun yang kita lakukan, objek itu manusia, objek itu pekerjaan yang kita lakukan. Firman Tuhan pesan dalam Kolose 3 ayat 23, dia berkata bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya bayangan kita, pikiran kita bahwa yang kita lakukan Tuhan selalu melihat, memperhatikan bahwa kita sungguh-sungguh seolah-olah kita lakukan bagi Tuhan. Amin. Seperti itu bahwa kita sadar. Saudara dan saya perlu kita sadar. Kadang kita tidak paham bahwa Tuhan selalu ada di saudara dan saya. Kehadiran Tuhan sudah saudara hidup. Kalau saudara ketemu, maka saudara hidup. Kalau tidak, kita sudah jadi tanah yang kembali. Sehingga kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, dalam situasi apa, kira-kira apa, Tuhan itu ada. Kehadiran Tuhan di sini hanya menunggu saudara menyerahkan diri, melibatkan Dia untuk mencapai kehidupan. Tetapi kalau tidak, dia tetap menjadi saksi atas apapun yang saudara lakukan, tindakan yang saudara kerjakan. Saksi itu dalam pengadilan itu memberatkan dan meringankan dalam proses pengadilan. Jadi Roh Kudus itu dikursi. Kita mau tempatkan dia sebagai fungsinya tetap ditempatkan dalam kita, ataukah fungsi kedua yang dia lakukan? Saksi. Fungsinya dia itu kan menolong, menghibur. Dia menolong saudara saya melakukan sesuatu. Kalau saudara tidak mau gunakan fungsi itu, minta Tuhan terus tolong sertai, bimbing, tuntut, maka dia akan gunakan fungsinya yang kedua adalah sebagai saksi. Dia menyaksikan bukan saudara, perbuatan saudara, kata saudara. Hari itu juga mau bikin sembunyi di mana tanpa dilihat sama Tuhan, tanpa dilihat suami istri antara Tuhan itu lihat, saksi bicara. Sehingga jadi lakukan segala sesuatu seolah-olah kita lakukan Tuhan. Sehingga itu kita akan menjalani. Kemarin dalam kita di rock band kemarin kita cerita tentang Yusuf. Kisah Yusuf itu banyak cerita tentang Yusuf yang ada dalam Alkitab. Ada bagiannya ketika dia ada di rumah orang tuanya, dia wahyu, dia sampai ke pesan Tuhan itu menjadi masalah. Keluarganya tidak terima. Bicara bilang, Tuhan kasih tahu bahwa kita semua sebabku bagaimana. Dapat itu dia dianiaya, dia disesat, dia dijual. Kisah berikutnya lah dia diperjualbelikan, dia sampai ada di rumah Potifar. Kadang di rumah Potifar dia seperti bukan manis, bukan bagus. Dia kerja menunjukkan bahwa Tuhan menyertai dia dan berkata nilai dirinya, kualitasnya dia tunjukkan. Sehingga Potifar percayakan semua asetnya di bawah dan benar diberkati. Apa yang terjadi? Potifar punya mertua, kamu Yusuf. Yusuf tetap mempertahankan kehidupan. Akhirnya apa? Proses dari yang domba yang tidak benar itu berdampak Yusuf harus berjalan.
Setelah proposal dia tidak. Di penjara pun situasi di penjara juga kurang baik situasinya. Tapi akhirnya prosesnya sampai pada cerita mimpinya. Mimpi Firaun. Cerita mimpi Firaun ini dia kisahkan dan dia beri ancaman kepada para penduduk, para pelihat. Harus cerita mimpinya juga artinya. Kalau orang cerita mimpi, kalau kita dengar, kita artikan, itu kan mudah begitu. Tapi enggak, dia cerita mimpi dulu, baru artikan. Siapa bisa? Siapa pun juga bisa kecuali Tuhan. Sehingga artinya Pak Doi jalan tekan itu, dia punya power begitu. Kita pakai ini bisa cerita mimpinya sampai dia cerita artinya semua. Artinya segala sesuatu berbeda. Kita lihat prosesnya apa? Yusuf mengalami banyak hal yang rumit, yang sulit, yang pahit. Tapi endingnya itu apa? Dia jadi penguasa di Mesir. Firaun kasih segala tahta, semua kali tahta yang duduk saja kok. Itu dia bagi saya punya saya tapi sama dirinya dalam kuasa. Itu sehingga kita butuh dia tidak saya butuh dekat ada kebaikan ada kemurahan ada. Tidak ada. Kita proses. Saudara saya akan diinjak di gambling karena dunia yang kita hidup ini dunia yang penuh membaca hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga tadi dalam awalnya ada seorang penulis yang dia cerita tentang 100 tokoh itu. Saudara Yesus. Jadi ketika kita melakukan hal yang tidak mungkin tidak menyenangkan, endingnya dari itu saudara bertahan. Saudara baik-baik. Tuhan akan saudara. Hari ini kita mendengar banyak kesaksian tentang hamba Tuhan cerita bagaimana. Kalau lihat jadinya dia hebat, tapi kesaksian tak positif hidupnya. Berapa saya? Mungkin orang seperti itu menjadi hamba Tuhan, menjadi orang hebat. Tuhan kita tidak bisa tidak bisa diukur yang logika kita berada sama begitu. Tapi itu sih percaya. Saya kemarin di dalam Rockman juga saya kasih begini. Kita generasi yang hidup ini, kita hidup dari saksi sejarah hidup. Jadi perjalanan kehidupan kita dari lahir, hidup, mati, semuanya Tuhan sudah cerita tentang kehidupan dalam kita sudah mulai banyak contoh. Tuhan sudah bongkar balik di dalam kita sudah cerita gitu. Sehingga saudara, sebelum saudara susah, sebelum saudara baik, sebelum saudara diberkati, semuanya sudah ada di sini gitu. Jalannya sudah ada. Jadi tidak perlu kita berusaha mempraktek dengan cara kita, ilmu kita, pengetahuan kita, tidak usah. Nanti kita mengerti suksesnya itu bagaimana menghadapi tantangan kita keluar dari persoalan, bagaimana tetap bertahan dalam ujian dan kita. Jadi tidak usah berusaha untuk punya pengetahuan akal dan hikmat orang dan siapa-siapa ada semua. Tidak akan masuk begitu. Semuanya hanya memberikan kesenangan telinga saja mendengar padahal tidak berkuasa. Sehingga dari proses itu adalah kita punya orang tua hidup dalam penyembahan kepada batu, kepada kayu, pohon dan percaya kepada Tuhan. Kita penginjilan datang, orang tua kita mengajarkan kepada kita percaya orang. Jadi setelah orang tua kita, mereka hidup dalam dua sisi. Satu dia percaya kepada masih percaya orang tuanya. Dan dia percaya terhadap Yesus. Tapi ketika pesan Tuhan disampaikan karena kuasa, mereka tidak baca, tidak mengerti tentang firman ini. Tapi hanya disampaikan bahwa ada Tuhan yang benar sebab kepada dia. Mereka percaya karena kuasa firman. Ketika proses ini mereka mengajarkan generasi kita untuk jangan lagi. Karena begini, kebanyakan generasi saya punya orang tua bapak gembala dan angkatan itu. Ada orang tua yang masih hidup percaya Tuhan, tapi dalam dompetnya masih ada silet kain merah gitu. Karena dua sisi kehidupan kepercayaan yang sedang masih jauh. Tapi generasi kita ini orang tua sudah melihat bahwa ketika mereka menaruh harapan kepada Tuhan yang sia-sia, dampak tumbangnya banyak gitu. Sakit lah, menderita lah, segala macam. Tetapi kalau percaya semua kepada Tuhan, ada kebaikan, ada kemurahan, sulit juga Tuhan mau kita tetap melalui dengan baik, dengan enak, dengan enjoy. Sehingga kita ini jadi saksi sejarah. Dalam hari ini kita jadi penulis tentang sejarah tentang perjalanan kehidupan umat manusia. Karena setiap wilayah daerah berbeda-beda, tapi prosesnya sama. Artinya dari sekarang generasi kita ini kita lihat perubahan zaman lagi. Anak-anak kita sudah hidup dalam teknologi.
yang mana segala hal kemudahan sekarang. Kita dulu sekolah dari baik-baik jalan kaki sini, sekolah pulang jalan kaki. Mereka begitu. Tapi hari ini naik di mobil udah meminta Tuhan. Sehingga kita syukuri kita punya Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu yang mungkin. Dan kita sendiri melihat lewat kepala kita baca lewat kebenaran firman ini, kita percaya dan kita serapi itu kita praktek hidup yang benar-benar berkualitas. Sebab ketika orang hidup bergaul dengan Tuhan, kita lihat Nuh, kita lihat Yusuf, kita lihat Abraham, kita lihat Daud. Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan membuat mereka luar biasa. Artinya bahwa ketika ikut Tuhan itu tidak serius bahwa oh itu jalan Tuhan itu terangkan sakit, terangkan uang, terangkan itu orang. Kamu tetap ada. Tapi bagaimana kita menyikapi itu dalam kehidupan kita? Itulah nilai kebenaran itu kita tunjukkan. Seperti Yusuf, ingat. Yusuf sakit itu dikecewakan, diinjak-injak, dilempar dalam sumur yang terlalu berair. Kalau sumur ada air, apa? Ini sumur ada air. Bagaimana kaki terlalecet, bukan terbenyok di dalam sumur, ya kemana? Tapi akhirnya ketika papanya Yakub meninggal, keluarganya ketakutan, kecemasan. Ini bapak semati nanti besok dia ingat dulu kemudian itu dia kan disuruh kan. Akhirnya apa? Sebuah buatan tentang nanti suatu saat ke depan generasinya keluarganya menyembah dia itu terlaksana benar atau menyembah dia. Entah. Kamu mereka yang jahat. Tapi itu kan mereka yang kebaikan. Ada sebuah proses ketika kita menahan ujian, cobaan, tantangan dalam kebenaran, mempertahankan kebenaran, sebuah kebenaran dalam kehidupan kita, lingkungan kita, maka pertolongan Tuhan itu pasti nyata. Maka Tuhan akan mengangkat kita, level kita, derajat kita bukan angkat. Saya sering kasih contoh begini bahwa mengiringi Tuhan itu perjalanan Tuhan bersama seperti orang main PES. Kalau main PES itu tembak satu mati, kita lolos tahapan ini kita dapat bonus itu apa? Baju anti peluru kah, bom kah, tambah kekuatan lagi. Kita maju tapi lawan lebih berat lagi. Kekuatan kita maju, kita maju dapat lagi begitu. Artinya kalau Tuhan ke level next oh ini sudah kita mau next. Sehingga hari ini ketika lihat anak-anak Tuhan yang jadi di mana, saudara akan bertanya, kenapa kau jadi? Tapi coba dia cerita kesaksian hidupku, saudara tidak yakin. Itulah Tuhan dengan dipahami dengan akal. Wah itu percaya. Amin. Tepuk tangan Tuhan dulu. Haleluya. Ya, jadi yang kedua adalah kita diciptakan untuk melakukan pekerjaannya, lakukan sesuatu seperti lakukan Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 40 sampai 45 itu ketika aku lapar, coba di itu Matius 25 ayat 40 sampai 45. Matius 25 ayat 40 sampai 40 ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lanjut. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyalalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Lanjut. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lanjut. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka dia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga. Kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi ini saya mengenai Pak Doi, dia sampaikan cerita kesaksian tentang melayani orang yang minta-minta dulu di satu toko. Inilah kembali Tuhan. Jika kita melihat sesuatu, jadi pelayanan kita tuh jangan kita pikir kita beri Tuhan untuk pelayanan sebenarnya.
kita datang ke Tuhan, kita dicas dulu, baru kita kembali ke pelayanan. Pelayanan dalam hidup. Saya beritahu banyak kali ini anak-anak Tuhan yang juga hidup jadi di dalam pelayanan, tetapi masalah ketika terjadi, dia ngambil kesimpulan dengan caranya, dengan rasanya. Dia bukan mengambil kesimpulan dan prakteknya, firman dia dengar, dia paham. Nah, ketika istri menjumpai suaminya yang menyakiti dia, langsung tak kamu terus sedar, bisu. Ataupun suami ketika menghadapi istri melakukan hal yang sudah berkenan dan sesuai, sakitnya di sini dan tidak pernah terobati. Kapan praktek firman dilakukan? Hadapi pimpinan dan segala macam ketika kita disesat, dianiaya, disiksa, diperlakukan tidak adil dan tidak benar, apa respon? Apakah kita langsung kita Tuhan turut bekerja dalam segala hal dan kebaikan? Jadi tidak secara kebetulan kita ada dalam lingkungan itu, tempat itu pemimpin itu semua cara Tuhan. Kita tidak pernah berpikir menghayal berharap saya lahir jadi ini, tinggal di kota ini, nanti akan sana. Tapi hari ini kita lihat tidak seperti itu. Kita menganggap seperti apa? Orang tua dulu kita menganggap kita mengharap kita seperti apa? Tapi hari ini kita jadi seperti apa? Kalau kita jadi sesuai Tuhan mau, Tuhan bicara. Tuhan persiapkan Bapak untuk sampai sekolah, sampai di Malang sana, latihan sampai ke Biak sana dengan satu tujuan untuk membawa dia ke dunia Tuhan kita. Tangan berapa dulu ya. Artinya sejak begini, dalam kepemimpinan, dalam mentor segala hal, jangan saudara dan saya melihat segala itu proses. Karena Tuhan tidak secara kebetulan kita dalam lingkungan tempat tertentu. Ada tujuan Tuhan. Tuhan melatih kita, Tuhan menunjukkan hal yang indahnya, segala hal. Sehingga mari dekat dengan Tuhan dan Tuhan mengilhamkan tujuan Tuhannya apa, mau Tuhannya apa sebenarnya. Sehingga jangan kita tawa-tawakan kehidupan kita kepada visi Tuhan yang sedang dibawa, karena itu akan berdampak kepada kegagalan, kerumitan dalam kehidupan kita. Sehingga pelayanan kita diciptakan untuk melayani. Jadi pelayanan sasarannya adalah kepada sesama prioritas kita itu sudah yang tadi, orang yang sakit. Jadi kita boleh program ada waktu kita pelayanan harus ke rumah sakit, harus ke negara. Dulu kita ada pelayanan kalau bisa ya. Ini cuma pikiran saja. Kalau rumah ada mobil ada waktu, coba kita pilih 1 bulan sekali kan, kalau pelayanan itu. Atau kita catat ganda-ganda kayak yatim kayak lagi kompos di mana yang perlu kita bulan ini kita kumpul 20.000 aja, beli gula kah, atau beli kasih atau berdoa ya. Artinya ya coba kita lakukan sesuatu sehingga karena begini, karena itu fungsi dan tugas untuk pribadi kita sebagai siapa lagi yang melihat orang, siapa lagi yang menolong orang, siapa lagi yang berbelas kasihan kepada mereka. Kalau bukan kita, orang-orang yang telah diangkat Tuhan di bawah Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita diselamatkan untuk melayani. Jadi kita tidak diselamatkan oleh pelayanan, tetapi kita diselamatkan untuk pelayanan. Artinya begini, karena pelayanan kita selamat, karena pelayanan itu ada. Tapi karena pelayanan karena ibadah, kita bukan datang kepada ibadah itu kita sudah pelayanan, enggak. Kita datang kepada ibadah itu kita untuk memberi praise worship kepada Tuhan, bahwa Tuhan berkali kita, misi kita, baru kapasitas kita gunakan Tuhan dalam pelayanan kita. Sehingga yang kita lakukan itu adalah begini, kita hanya datang berdiri sebagai sarana. Contoh hari ini saya hanya berdiri sebagai sarana, Tuhan mau apa yang dia mau disampaikan lewat saya kepada kita, sehingga biarlah pesan Tuhan yang bisa ditangkap, dicerna, ya itu jadi rema sehingga kita pulang. Ini yang rema yang terlibat saya. Yang ketiga itu adalah kita buka Yohanes 1 ayat Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yohanes 13. Yohanes 13 berikutnya.
Minta maaf kita berlama-lama sedikit mau. Amin. Amin. Jangan tegang-tegang sampai sini. Kalau tegang saya tegang lagi nanti dari sini. Yohanes 13. Ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dari kisah ini, sebelum Yesus persiapan untuk mulai prosesnya, dia hari itu akan mulai di proses eksekusi. Sebelum prosesnya, dia kumpul mereka, dia nasihat orang. Setelah itu dia merendahkan diri untuk dia memasukkan murid. Nanti selesai, setelah proses itu dia cerita bahwa akan dari kita ada yang akan keluar dan dia bodoh terhadap kita. Artinya bahwa proses itu nanti lihat tidak terlalu mereka bertanya siapa sebenarnya proses. Ada ceritanya. Endingnya dari proses itu adalah dari bagian dari itu akhirnya Yudas setelah Tuhan kasih roti, pertama dia makan langsung roti. Setan masuk dalam dirinya. Dan proses dari itu langsung dia keluar. Dia terganggu, dia keluar untuk bertransaksi dengan para penjahat yang datang menangkap Yesus. Proses dari bagian ini adalah ceritanya adalah kita harus menurut pola Yesus, sikap kerendahan hati yang perlu ada dalam kehidupan kita. Sehingga dalam bacaan kita tadi pertama di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28 itu cerita tentang Sebedius yang mamanya Yakobus dan Yohanes untuk menawarkan porsi pemerintahan kepada anak-anaknya. Sampai bagian berikutnya bawahnya Tuhan cerita begini, bahwa kebanyakan orang menggunakan kekuasaan itu untuk mengelola potensi yang ada di sekitarnya untuk melayani dia. Jadi orang menggunakan wanita karena jadi pemimpin, artinya dia tidak melayani mereka, tapi dia menggunakan kekuatan dia dengan kekuatan powernya, memakai sarana ini untuk melayani dia. Ini sesuatu yang Tuhan aja tahu ini terbalik gitu. Kita tidak seperti begitu. Ya. Tapi kita harus turun, kita yang jadi pemimpin, tunjukkan pelayanan, baru sekali ikut artinya proses ini harus dilakukan karena Yesus merendahkan diri sampai dia bisa orang mati di mana dia tersaus meninggal dan orang dia datang. Dia datang sampai kepada orang pemungut cukai, komunikasi dengan lebih orang yang tidak datang. Sampai kepada cerita kepada datangi kepada pengusaha-pengusaha, orang-orang yang sukses dalam bisnisnya. Tuhan datang mereka, jumpai mereka. Kalau dalam percakapan perjalanan Tuhan itu, bahwa sampai Tuhan kasih pembahasan dan sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Pelayanan Tuhan dia menembus sampai kepada semua lini begitu. Dia tidak tunggu orang mencari pelayanan datang kepada dia bagi layani. Tapi dia dengan dirinya, dengan kebesarannya, dia datang untuk melakukan pelayanan langsung kepada sasaran yang dilakukan pelayanan. Sehingga biarlah kita memiliki sikap hati dan hati yang sama untuk kita tidak menempatkan kapasitas kita yang saya suruh orang kudus jadi kudus di tempat yang berbeza di tempat yang abu-abu di tempat. Tapi Tuhan mau kita turun datang kepada mereka, ada di lingkungannya, baru kita kumpul mereka. Tuntut mereka kepada kebenaran, kepada hidup, kepada keselamatan. Jadi kebanyakan orang menempatkan diri bahwa ya dia karena dia berdosa jadi itu pelayanan begitu. Karena dia kira dia berdosa begini. Saya kasih tahu yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Yang lahir hidup sebagai manusia, dia kudus sebagai mati.
tapi namanya manusia kita lagi. Sisi tertentu kita baik, sisi tertentu kita berbeda. Betul tidak? Nah, saya kemarin juga ada satu pesan terkait berfoto seperti persinahan. Bukan kita bertemu melakukan hubungan baru persinahan, kan saya kasih kita semua rata-rata kalau laki-laki kan semua bersinar tiap hari. Karena lihat wanita orang, istri orang, ketika lihat saja pikiran kesana kita sudah bersinar. Artinya ini contoh terkecil yang saya mau kita supaya bahwa kita orang berdosa datang kepada Tuhan, Tuhan kuduskan kita. Tuhan bilang dosamu merah bagaikan kain kesumbat. Tuhan kudus sekali. Tuhan cabut dia lupa masalah dosa yang tadi enggak. Tidak perlu datang dengan rasa bersalah, enggak datang. Tuhan akan isi kita di kualitas power kuasa. Kita melakukan sesuatu dosa besar, yang benar, yang percaya, sehingga serahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan isi kita dengan kehendaknya untuk kita kerjakan. Tapi kalau kita mau kerjakan sesuatu baru cari Tuhan lihat, itu berat seperti ini. Itu rumit. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan, ngomong Tuhan, saya ini begini, kalau saya tidak begini, kita sendiri tahu keadaan kita. Dan kita ngomong kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan pulihkan keadaan kita, boleh pakai kita sebagai sarana untuk kepentingan. Tuhan juga bantu saya bisa pakai untuk bisa melakukan pekerjaan kerja. Sehingga kita wajib untuk lari kepada Tuhan. Dalam segala keadaan apa saya lari kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berusaha karena Tuhan bilang keselamatan itu sebagai sebuah perlombaan lari di mustahil. Jadi kita harus bertahan sampai ujung. Walaupun di dalam perjalanan kita mengalami keseleo, kekeram kaki, kata capek, sama apa, tapi berdiri lagi sampai gini segini. Artinya dalam pengirian kita dengan Tuhan, kehidupan kita itu mengalami gonjang-ganjing kehidupan itu. Tapi tetap kita kejar Tuhan terus, lari kepada Tuhan terus, lengket kepada Tuhan terus. Ketika kita dekat kepada Tuhan, makanya saya kasih tahu, tidak ada kekuatan kita dengan kemanusiaan kita, akal kita atau pengetahuan kita untuk kita mampu melakukan hal yang besar. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan di dalam kita bahwa kita bisa mampu melakukan hal yang besar, yang ajaib, yang hebat, yang dahsyat. Kalau Tuhan tidak di dalam, jadi oleh sebab itu untuk punya hidup kita untuk mau dipakai untuk kepentingan pelayanan, mari mau Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan saja Tuhan kasih kemampuan bagi kita. Hari ini saudara dan saya berpikir, saya paling tahap mau melayani gimana? Apa? Datang dulu. Tuhan kasih kita lanjut. Ini jalan, ini kualitas, ini kapasitas. Ibu V ya tidak tahu sekali ini luar biasa. Kalau kita ngomong firman langsung itu mujizat kan? Artinya kualitas kapasitas itu begitu keadaannya. Orang yang main musik dulu, misiwan dulu itu tidak berpikir dia bisa main musik. Tapi akhirnya dalam pelayanan kan, bukan enggak. Saya suka taruh kamu kemampuan ini nanti kok dilatihkan kali kau bisa main. Joshua belajar sedikit. Bisa datang bisa minta waktu datang pelayanan kita Joshua aku bilang kamu. Artinya begini, kita datang ke Tuhan dulu baru Tuhan kasih gitu. Apa saja Tuhan bisa lakukan karena Dia menciptakan kita, Dia yang ngisi kemampuan keahlian-keahlian itu dalam diri kita. Jadi jangan berpikir saya belajar tahu dulu baru saya datang dah. Bantuan saja. Tuhan akan solusi yang itu. Kemudian berhubungan kapasitas dan segala macam itu bagian Tuhan gitu. Jadi jangan kita berusaha dengan kemampuan kita untuk belajar dan segala macam dengan ini baru datang. Nah, belajar dekat dengan Tuhan, hubungan baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mengisi kita dengan kemampuan karunia, hikmat itu dalam diri kita. Kalau kita mengatasikan hidup baik. Ya, haleluya. Saya bukan baru bisa mohon maaf.
Memang banyak hal-hal tapi ya masih ada waktu dan sebenarnya ya satu hal yang jadi rema bagi kita, ingat setiap orang Kristen itu punya karunia-karunia untuk melayani. Jadi karunia roh itu ada dalam diri kita, karunia perbuatan, karunia bersaksi, semua Tuhan kasih. Jadi kita gunakan untuk melayani, potensi kecakapan, penasihat, atau orang-orang yang bisa cakap kerja apa-apa, pakai untuk melayani Tuhan. Itu Tuhan kasih pada untuk kita kembangkan. Jadi kita ibadah kita kepada Tuhan menggerakkan kita untuk melayani Dia. Jadi ketika kita datang ibadah kepada Tuhan, Tuhan akan isi kita untuk berangkat melayani Tuhan. Dua, tindakan melayani Tuhan mengekspresikan ibadah kita. Ibadah saudara bicara-bicara itu bukan hanya ibadah. Hidupmu, perbuatanmu, pelayanmu itu menunjukkan ibadah. Oke. Yang berikut, bila kita mau hidup menurut kehendak Allah untuk Allah, kita harus mempunyai keseimbangan dalam kedua hal tersebut. Artinya ibadah kita penuhi, baru dari itu tindakan pelayanan kita lakukan. Jadi mereka yang lakukan pelayanan tanpa secara teratur beribadah pasti melakukan pelayanan di dalam keadaan. Artinya kita pelayanan tanpa teratur dalam ibadah, teratur hubungan baik dengan Tuhan, maka pelayanan kita lakukan pasti dengan keadaan. Kita kalau tidak lakukan tidak ada pada diri kita melayani, nanti yang menerima juga merasa aman gitu. Ya, biarlah pesan singkat tentang pelayanan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Saya mohon maaf, saya tahu bahwa saya terbatas. Saya bukan siapa-siapa, sehingga jauhkan roh dulu mendakwa menghakimi. Supaya saudara bisa menyaksikan diri Tuhan. Tapi kalau itu ada dalam diri saudara, maka semua yang tadi itu cerita dari awal sampai akhir terasa satu pun nanti pikiran. Oke, demikian Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembali ke Bapak Gembala. Amin. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Pak Ferry, memberkati. Kita beri tepuk tangan dulu buat